Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya Tabita Valencia yang sedang menjalani praktek jemaat kedua di GKI Blora. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersahati dan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan digerakkan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini didasarkan pada surat 1 Timotius, pasalnya yang pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, dan yang esa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika kita bekerja sebagai karyawan, ada seorang kepala bagian memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki sebuah kesalahan yang fatal dalam pekerjaan kita. Dan ia berbaik hati menunjukkan letak kesalahan kita. Apakah kita mau mengambil kesempatan itu? Kita yang tahu bahwa ada kesalahan yang fatal yang telah kita lakukan, pasti tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pemikiran manusia, kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali. Jadi kita mau meraihnya. Apalagi latar belakang seorang kepala bagian ini orangnya suka marah-marah. Ia tidak mau menunjukkan kesalahan yang fatal dari pekerjaan karyawannya. Apalagi kalau melihat kesalahan yang fatal, biasanya ia langsung memecat karyawan itu. Ketika ada kesempatan, dengan senang hati kita menyambut itu dan memperbaiki kesalahan agar tidak mengulangi hal yang sama. Setelah kita memperbaikinya dalam setiap pekerjaan, apakah tetap kita mau mengulangi kesalahan yang sama atau kita belajar dari pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Mana yang kita pilih? Pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bersyukur dan menjadi teladan. Paulus mengungkapkan kepada Timotius tentang ungkapan syukurnya kepada Allah dan juga proses perubahan pribadinya yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Hal yang pertama kita pelajari bahwa Paulus mau untuk selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Pada ayat yang ke-12 dinyatakan bahwa Paulus bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah menguatkannya. Selain itu, Paulus juga bersyukur karena Tuhan menganggap dirinya setia
dan mempercayakan pelayanan kepadanya menjadi pemberita Injil. Terlihat di sini bagaimana penilaian Tuhan kepada Paulus yang dirasanya begitu istimewa dengan frasa menganggap setia. Paulus pun sadar bahwa kekuatan dan kesetiaan dalam menjalani sebuah kepercayaan untuk pelayanan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, secara manusia ketika kita menghadapi tantangan pergumulan dalam kehidupan ini, kita terkadang ada opsi untuk menyerah karena kita memakai kekuatan sendiri. Ada kalanya manusia pada titik terlemahnya yang menggoda untuk berhenti atau mengambil jalan singkat di dalam pergumulan kehidupan ataupun pelayanan. Sehingga kita saat ini belajar, kita mau bersyukur atas kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita menjalani keseharian dengan tantangan kehidupan ini. Kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pun, kita harus bersyukur atas hal itu. Karena kita sadar bahwa kesempatan melayani bukan karena kecakapan atau kekuatan kita, tetapi anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan seperti Paulus. Yang kedua, kita belajar bahwa proses kehidupan Paulus bisa menjadi contoh bagi setiap orang percaya. Di tengah rasa syukur Paulus atas anugerah Allah, ia mengingat kembali masa lalunya, yaitu sebagai penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas terhadap orang yang percaya kepada Yesus. Semua dilakukannya karena ketaatan akan hukum Taurat dan menjalankan tugasnya sebagai orang Farisi. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui cahaya yang tiba-tiba memancar dari langit saat dirinya dalam perjalanan ke Damsyik. Perjumpaan pertama itu memproses Paulus semakin mengenal Yesus dan beriman kepadanya. Sampai akhirnya Paulus dapat bersaksi tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia melalui kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Proses pengenalan Paulus tentang pribadi Yesus membuat dirinya sadar. Ia mengatakan 2 kali bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa, yaitu ayat yang 15 dan 16. Paulus sadar bahwa dirinya tidak layak untuk melayani dengan latar belakangnya, sehingga ia memahami makna kasih dan anugerah yang begitu besar dalam proses peziarahan imannya. Lebih lagi, dalam proses kehidupan Paulus, ia juga melihat pribadi Kristus yang sabar terhadap dirinya. Paulus yang awalnya menggebu-gebu untuk menganiaya pengikut Yesus, ketika berjumpa dengan Yesus, ia diubahkan menjadi pribadi yang menggebu-gebu memberitakan Injil. Pribadi Paulus bisa menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita yang dalam peziarahan iman. Tuhan tidak melihat kecakapan kita dalam melayani atau seberapa banyak talenta kita. Tetapi Tuhan melihat hati yang mau diproses, semakin mengenal dan setia melayaninya. Mari kita mau diproses semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan setia melayaninya di tengah tantangan zaman ini. Dan akhirnya kita bisa menjadi contoh atau teladan dalam melayani Tuhan karena semua itu anugerah Tuhan. Sehingga ketika kita tahu kesalahan kita, keberadaan diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atas anugerah Tuhan, anugerah keselamatan dan kesempatan melayani Tuhan. Dan juga kita mau terus berjuang dengan kekuatan dari Tuhan untuk setia melayani dan akhirnya bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk harus selalu bersyukur kepadamu atas segala hal yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan juga kami mau Tuhan untuk selalu mau berproses hidup dengan pribadi-Mu, semakin mengenal Engkau dan semakin setia kepadamu. Ajarkan kami, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.